Kalau kalian pernah berdiri di ladang gersang, di bawah panas yang menggigit kulit, kalian pasti paham rasanya Pak Dul bertahun-tahun. Sejak muda, Pak Dul hidupnya hanya di jalur sempit di antara pohon mangga yang kadang berbuah, kadang mati sebelum sempat dipanen. Setiap pagi, lelaki berkulit legam dengan topi jerami tua itu berjalan memeriksa ranting, meraba daun, berharap ada yang bisa dipetik dan dijual ke tengkulak. Tapi hujan makin pelit, hama makin rajin. Hasilnya, kadang cukup makan, kadang hanya cukup berharap. Anak-anaknya tumbuh dengan seragam bekas, istrinya masak nasi jagung seadanya. Tapi di balik mata teduhnya, Pak Dul menolak berhenti bermimpi. Ia percaya, kalau tanahnya mau mendengar, maka dia pun mau bicara. Dan satu-satunya cara bicara ke tanah, ia dengan ilmu. Tapi dari mana ilmu datang? Bukan dari seminar mahal, tapi dari video gratis di warnet kampung. Tahun 2010, tetangganya, Pak Made, petani yang lebih dulu belajar organik, bilang satu kalimat yang menancap di kepala Pak Dul. Kalau mau panen banyak, belajarlah dari orang-orang jauh. Jangan cuma dari mulut ke mulut. Sejak itu, di sela menyiangi rumput liar, Pak Dul mulai mencatat apa saja, dari cara pupuk kompos, jarak tanam, sampai cara menanggulangi hama tanpa racun kimia. Tiap minggu ia ke warnet, duduk berjam-jam menonton YouTube pertanian organik. Orang kampung sering mengejek, belajar di internet, emang internet bisa bikin pohon berbuah? Pak Dul hanya senyum. Dalam hati, ia bisikan, kita lihat nanti, siapa yang ketawa paling akhir. Di ladang kecilnya, percobaan demi percobaan gagal. Pohon mati, bibit busuk, modal pun habis. Tapi anehnya, semakin gagal, semakin keras tekadnya. 4 tahun berlalu, Pak Dul mulai panen mangga organiknya. Awalnya sedikit, hanya dijual di pasar. Tapi kualitasnya harum, manis, tanpa bahan kimia. 1 pembeli, 2 pembeli, sampai akhirnya seorang pedagang besar di kota Surabaya tertarik. Lewat Pak Made yang jadi perantara, mangga Pak Dul diuji ke laboratorium, lolos sertifikasi organik. Siapa sangka, mangga kampung yang dulu dihina kecut ini, sekarang terbang ke Jepang dalam peti ekspor. Setiap kali melihat truk berisi peti kayu berhenti di depan rumahnya, Pak Dul selalu menepuk dadanya, memastikan jantungnya benar-benar masih berdetak. Karena baginya, ini seperti mimpi panjang yang akhirnya bangun di pagi nyata. Kini Pak Dul tak lagi sibuk hanya menatap tanah kering. Ia justru sering berdiri di depan petani muda, bercerita tentang sabar, gagal, dan bangkit lagi. Buatnya, tanah tidak pernah ingkar janji. Hanya manusia yang kadang menyerah lebih dulu. Kalau kau mau menanam hasil, tanam dulu niatmu. Kalau kau mau panen impian, sirami dengan sabar. Mangga organiknya kini dikenal di hotel-hotel besar di Jakarta dan gerai buah premium. Siapa sangka, petani miskin yang dulu dihina, kini sering diundang seminar pertanian organik. Pak Dul tetap sama, topi jerami usang, gigi ompong, senyum penuh syukur. Karena baginya, ilmu bisa datang dari mana saja, bahkan dari layar kecil warnet kampung. Di usianya yang lebih dari setengah abad, Pak Dul tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sejauh ini. Dulu, ia hanya petani kampung yang tak pernah sekolah tinggi, hanya lulusan SD. Baginya, cukup bisa menulis nama sudah anugerah. Tapi siapa sangka, teknologi yang dulu terasa jauh, justru membuka gerbang impian. Kini, tiap musim panen, Pak Dul bisa mempekerjakan belasan tetangga. Ibu-ibu yang membantu sortir buah anak-anak muda, yang belajar packing, bahkan pemuda desa yang dulu pengangguran sekarang ikut merasakan manisnya mangga organik. Ia tidak pernah punya rencana besar. Baginya, cukup pohon berbuah lebat, cukup perut kenyang, cukup tetangga tidak kelaparan. Tapi Tuhan membalas dengan lebih dari cukup. Dari ladang kering, pohon tua, topi jerami, dan warnet kampung, lahir juragan mangga ekspor yang tulus berbagi hasilnya. Dari Pak Dul kita belajar bahwa ilmu tidak selalu lahir di gedung mewah. Kadang, ilmu tumbuh dari ladang gersang, dari hati yang tak pernah menutup pintu belajar. Ia tidak malu duduk di warnet, meski anak-anak di sampingnya main game. Ia tidak gengsi bertanya pada petani muda, meski rambutnya sudah memutih. Ia tidak ragu mencoba gagal, meski modalnya menipis. Pak Dul mengingatkan kita, tak ada mimpi yang terlalu tinggi
Untuk orang yang mau merunduk rendah mencari jalan, tak ada lahan yang terlalu sempit kalau niatnya luas, dan tak ada kata terlambat selama napas masih tersisa. Ladang boleh kering, tapi hati jangan pernah kering dari syukur. Dari kisah ini, kita bisa ambil 3 hikmah sederhana. Pertama, jangan pernah malu belajar dimanapun, bahkan dari YouTube warnet murahan sekalipun. Kedua, gagal adalah guru paling sabar selama mau bangkit. Gagal bukan musuh, tapi jalan pulang ke mimpi yang lebih besar. Ketiga, berbagi hasil lebih indah daripada pamer hasil. Pak Dul tidak simpan untungnya sendiri. Dia ajak tetangga panen rezeki bersama. Semoga kalian yang mendengar cerita ini bisa menanam harapan di ladang hati sendiri, lalu merawatnya dengan sabar sampai berbuah manis. Entah kapanpun itu, karena rezeki datang di waktu terbaik, bukan waktu kita mau, tapi waktu Tuhan tahu. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan ragu tinggalkan jejak di kolom komentar. Ceritakan di sana, pohon mimpi apa yang sedang kamu tanam hari ini. Jangan lupa share video ini ke temanmu, biar semakin banyak orang percaya kalau belajar nggak harus mahal. Asal mau rendah hati, mau sabar, hasilnya bisa sampai lintas benua. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspirasi berikutnya dari balik kisah. Sampai jumpa di ladang cerita berikutnya. Jangan lupa, rezeki boleh dicari, tapi syukur harus selalu ditanam.